Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025, hari kelima, hari keenam dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati sesama kami. Dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam masa oktav Natal ini dan hari ini adalah oktav Natal hari ke-6, kita kembali mendengar kisah keluarga kudus yang membawa Yesus ke Bait Allah. Setelah Simeon, kini tampil Hana, seorang nabi perempuan lanjut usia yang sepanjang hidupnya mempersembahkan diri dalam doa dan ibadah. Ketika ia melihat Yesus, ia memuji Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Kisah sederhana ini mengingatkan kita akan kenyataan Natal. Yesus datang untuk menyelamatkan, tetapi keselamatan bersentuhan dengan keluarga yang setia berdoa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hana disebut sebagai perempuan lanjut usia yang selama puluhan tahun tidak meninggalkan Bait Allah, beribadah siang dan malam dengan puasa dan doa. Ia tidak membiarkan kesepian, kehilangan atau luka kehidupan memutus relasinya dengan Tuhan. Sebaliknya, ia mengubah kesedihan menjadi doa dan penantian menjadi pujian. Natal mengajarkan kita bahwa keselamatan hadir bukan hanya di tengah pesta, tetapi juga
di tengah kesetiaan setiap hari. Banyak keluarga merindukan mujizat, namun tidak bertahan dalam doa. Hana mengajarkan, doa yang setia membuka pintu keselamatan. Tema Natal 2025 menegaskan, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tetapi kehadiran Allah sering bekerja melalui ibu yang berdoa, bapa yang setia, anak yang menaruh sabda dalam hatinya, keluarga yang datang ke gereja dan membangun altar doa di rumah. Ada peribahasa rohani, keluarga yang berdoa bersama tetap bersatu dan diselamatkan bersama. Keselamatan tidak hanya datang dari kesuksesan ekonomi, pendidikan tinggi, atau keharmonisan sosial. Keselamatan berawal dari hati keluarga yang terhubung dengan Tuhan. Jika keluarga kita ingin kuat, rumah kita harus menjadi rumah doa. Ketika Hana melihat bayi Yesus, ia langsung mengenali karya keselamatan Allah. Mengapa banyak orang lain tidak bisa melihat? Karena mata rohani mereka tidak diasah oleh doa. Ketika keluarga terbiasa berdoa, masalah tidak langsung hilang, tetapi kita diberi cara untuk memandang dengan cara yang baru. Beban tidak langsung lenyap, tetapi kita diberi kekuatan untuk bertahan. Ada damai meski keadaan belum berubah. Terkadang inti keselamatan bukan mengubah situasi terlebih dahulu, tetapi mengubah hati agar keluarga mampu melihat dan mempercayakan semua kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini ditutup dengan indah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus bertumbuh dalam keluarga, dan keselamatan dunia pun bertumbuh melalui keluarga. Begitu pula keselamatan dalam keluarga kita tidak langsung sempurna, tidak terjadi dalam sehari, tidak tanpa tantangan, tetapi ia bertumbuh sedikit demi sedikit melalui kesabaran, pengampunan, pelayanan, dan terutama doa yang setia. Maka Natal memanggil kita untuk bertanya, apakah doa masih menghidupkan keluarga saya? Apakah Yesus saya izinkan bertumbuh di tengah rumah keluarga saya? Jika Yesus hadir dalam keluarga, keluarga akan diselamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kesunyian hidupnya, Hana menemukan sukacita karena ia bertahan dalam doa dan harapan. Kisahnya menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang setia. Keluarga kudus menjadi teladan bagi kita, menyerahkan anak, pekerjaan masa depan, dan seluruh hidup kepada Allah. Ketika keluarga menyerahkan diri kepada Tuhan dan berjalan dalam doa, maka Allah hadir menyelamatkan keluarga, bukan hanya pada malam Natal, tetapi setiap hari. Semoga hidup keluarga kita menjadi seperti hidup Hana, diisi oleh pujian bukan keluhan, oleh harapan bukan keputusasaan, oleh doa bukan ketakutan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya pada hari ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman yang sejati. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan hati kami. Terima kasih karena Engkau hadir menyelamatkan keluarga melalui kehadiran Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan, ajarilah kami melihat hati setia seperti Hana yang setia berdoa, bertekun, bersabar, dan berharap dalam setiap keadaan. Jadikan rumah kami rumah doa. Jadikan keluarga kami keluarga yang menaruh Engkau di pusat hidup. Pada hari baru ini, dampingilah langkah kami. Kuatkan kami dalam pekerjaan,
lindungilah kami dalam perjalanan, dan penuhilah kami dengan damai, sukacita, dan kasih yang berasal darimu. Kasih-Mu cukup bagi kami hari ini dan selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.